Mustafa Kalimantan Barat, Al-Habib Faik bin Al-Habib Qasim bin Muhammad Ridha bin Yahya. Kemudian guru kita bersama pimpinan Majelis Al-Qamar, Al-Ustadz Shalihin, juga beserta para alim ulama, para ustadz, para guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan kesehatan dan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wabil khusus kepada Ketua Majelis Insan Pecinta Sholawat dan seluruh daripada anggota Majelis Insan Pecinta Sholawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Majelis Insan Pecinta Sholawat sebagai majelis yang istiqamah. Allah Subhanahu wa taala jadikan Majelis Insan Pecinta Sholawat sebagai majelis yang barakah. Allah Subhanahu wa taala jadikan Majelis Insan Pecinta Sholawat majelis yang dekat dengan Nabi Muhammad, majelis yang senantiasa membawa kebaikan, majelis yang di dalamnya terdapat nurnya Nabi Muhammad, majelis yang dapat menjadikan baik daripada akhlak siapapun orang-orang yang ada di dalamnya, dan majelis yang kelak benderanya akan ada di belakang daripada bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di malam ini duduknya kita di tempat ini adalah untuk tasyakuran daripada milad Majelis Insan Pecinta Sholawat yang kedua. Dulu yang pertama alhamdulillah saya juga ngisi ya di belakang Pondok As-Salam ya, di belakang Pondok As-Salam, dan hari ini di Pal 9. Insyaallah dengan barokahnya kita duduk di tempat ini, kita bersama memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan segala hajat dan niat kita. Karena Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Syifatul Durar, beliau katakan, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Ketika kita mempunyai acara apapun, apakah itu acara milad, apakah itu acara syukuran, apakah itu acara pernikahan atau acara khitanan atau acara-acara yang lain yang di dalamnya ada kebaikan, kita melibatkan Nabi Muhammad di dalamnya, kita bersalawat untuk memperingati daripada acara tersebut, maka acara itu akan menjadi acara yang barokah, acara itu akan menjadi acara yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena dikatakan istimewa bukan hanya dihadiri oleh manusia saja, tetapi malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ikut hadir duduk bersama orang-orang yang bersalawat dengan Nabi Muhammad. Mungkin saat ini kita lihat ada beberapa tempat yang kosong, jalanan yang ada di depan kita kosong, tetapi andai kata Allah Subhanahu wa taala membuka daripada pandangan batiniah kita akan melihat ribuan bahkan jutaan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala duduk bersama kita di tempat yang mulia ini untuk satu tujuan, yaitu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang ada di langit saja mereka turun ke tempat ini untuk memuji Nabi Muhammad, maka bagaimana kita yang duduk di tempat ini kita tidak membuka lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kumpulnya kita di tempat ini adalah untuk tasyakuran, pembacaan doa kepada salah satu anggota Majelis Insan Pecinta Sholawat yang bernama Nira, akan mondok. Kita doakan mudah-mudahan menjadi santriwati yang salihah, menjadi santriwati yang taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada gurunya, dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama kita bersolawat malam hari ini, kita niatin ya, kita pasang di dalam hati kita, ya Allah, saya bersolawat karena saya cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, saya bersolawat karena saya kangen kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, saya bersolawat karena saya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan saya bersolawat, buka hijab yang ada di mata saya ini agar saya bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad, agar saya bisa melihat wajah indah beliau, dan hilangkan hijab yang ada di dalam hati saya sehingga tidaklah saya mendengar nama Muhammad kecuali bertambah kerinduan kepada Nabi Muhammad. Dan juga jadikan diri kita senantiasa berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Juga niatin apa yang menjadi
menjadi niat daripada dunia kita. Kita ingin pekerjaan, kita ingin jodoh, kita ingin keturunan, kita ingin diberikan kemudahan, maka sebutkan semua niat di malam ini, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam ini sedang memandang daripada hati kita. Maka jangan kita kotori hati kita di malam ini. Buka hati kita, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baiklah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang segala prasangka buruk kepada Allah, buang segala prasangka buruk kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang daripada hati kita, Allah akan dapati kebaikan demi kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan daripada hajat kita berkat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal faya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ya man yaqub salahu yaqadatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima.
عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأسداد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخا والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الجسمة أرسل إليه مشرف خلقه وأنجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. تجلى الحق في علم الجزء الواسع تجلى قدم كان بطريق الكون والشاشي ولك الحمد الذي لمحت عمره بتهداه ولا يمن تقرأه بكثرة الدرداء فإنت أبرز من علم الإمكان صورة هذا الإنسان يتعشرف وجود الثقلان وتنتشر أسره بالأكوان وما من نزل تصل بقلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا لقلبي يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبه
عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن جاء هذه البشرى وأدرك بقلب شديد فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, di depan kita ini saat ini sudah ada kue ulang tahun ya, Insan Pecinta Sholawat IPS yang kedua. Ya, sebelum kita potong kue ini, ya sedikit di sini akan saya sampaikan keutamaan atau fadilah kita ikut di dalam majelis bersama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad dan bersama-sama mencari daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ketika kita berkumpul seperti ini, maka perkumpulan ini adalah perkumpulan yang barakah dan penuh rahmat. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika kita duduk seperti ini, tujuan kita hanya satu, yaitu mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, duduknya kita di tempat ini adalah untuk bersama-sama meraih daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, duduknya kita di tempat ini, berkumpul di tempat ini adalah bersama-sama untuk kita itu menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Karena yang namanya hidup ini perlu yang ada namanya perbaikan. Seperti motor. Motor itu harus diservis. Ya. Motor itu kalau kita pakai terus gak kita servis, lama-kelamaan akan rusak. Handphone begitu juga. Handphone harus kita cas. Ya. Begitu handphone habis baterainya, langsung kita ambil pengecas supaya baterainya terisi kembali. Begitu juga dengan diri kita. Ya. Diri kita ini mempunyai satu organ tubuh yang namanya hati. Dan hati itu tidak boleh kosong. Ya, hati tidak boleh kosong, hati harus senantiasa terisi. Dengan apa kita mengisi hati? Makanan hati itu adalah zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad. Itu adalah makanan-makanan hati. Yang mana apabila hati ini kalau kita biarkan kosong selama 3 hari, kita nggak baca salawat, kita nggak berzikir, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang jauh daripada Allah. Tandanya apa? Tandanya hidup kita akan susah. Ya. Orang kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia susah. Mau ini sumpek, mau itu nggak bisa, mau cari kerjaan nggak dapat. Kemudian hidupnya selalu tidak enak. Hatinya rasanya dongkol terus sama orang, sumpek terus sama orang. Mukanya kusut, ditekuk. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah. Ada yang bilang, oh tidak Bir, saya walaupun tidak sholat, tapi lihat Bir, saya punya mobil 10 Bir. Ya. Saya walaupun tidak sholat Bir, tapi lihat Bir, saya punya istri 4 Bir. Saya walaupun tidak sholat Bir, alhamdulillah Bir, sawah saya banyak, tanah saya banyak. Itu bukan nikmat, tetapi itu adalah istidrat. Apa itu istidrat? Allah kasih semua yang kita inginkan. Allah kasih, kita mau ini, kita mau itu, Allah kasih. Tapi tujuannya apa? Setelah itu agar semakin kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita nggak sholat, semakin kita jauh daripada Allah. Sampai dikatakan, diceritakan ada salah satu sahabat namanya saya lupa daripada nama sahabat itu. Walhasil sahabat ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya semoga saya ini menjadi orang yang kaya. Apa kata Rasulullah? Sudah, keadaanmu sekarang ini sudah baik, kau sudah bagus. Setiap hari kau datang sholawat, kau datang majelis,
Kau sholat berjamaah di masjid itu sudah bagus. Enggak ya Rasulullah, saya pengen kaya ya Rasulullah. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, ya. Nama sahabatnya Sa'labah. Ya, Sa'labah nama sahabatnya. Kata Rasulullah, sudah cukup wahai Sa'labah, kau nggak perlu kaya. Ya, yang penting cukup. Tidak ya Rasulullah. Akhirnya sampai 3 kali Rasulullah mengangkat tangannya berdoa, ya Allah berikan kekayaan kepada Sa'labah. Doanya seorang nabi. Ya, tidak ada hijab antara beliau dan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa, diijabah sama Allah Subhanallah, jadi kaya. Ya, jadi kaya, pulang ke rumah kambingnya beranak. Subhanallah. Kemudian kebun-kebun kurmanya berbuah semuanya. Akhirnya menjadi orang yang paling kaya raya. Singkat cerita, akhirnya suatu ketika Rasulullah ketika mengerjakan sholat duhur, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Aina Sa'labah? Di mana Sa'labah? Kok aku nggak lihat Sa'labah?" Biasanya di saf paling depan. Kawannya Sa'labah ngomong, "Ya Rasulullah, Sa'labah sekarang sibuk." Sibuk kenapa? Dia sibuk mengurusi ternaknya, dia sibuk mengurusi kebunnya. Dia hanya berkata kepadaku, "Tolong sampaikan kepada Rasulullah, hari ini saya absen sholat duhur." Akhirnya keesokan harinya ketika Rasulullah mengimami sholat asar, Sa'labah juga nggak ada. Ditanya lagi, kemana Sa'labah? Sa'labah sibuk ngurusi ternaknya, ngurusi kebunnya. Dia kirim salam kepadamu, hari ini absen sholat duhur sama sholat asar. Ya, hari kedua absen duhur sama asar. Hari ketiga ketika sholat maghrib dilihat Sa'labah juga nggak ada. Ditanya sama Rasulullah, "Aina Sa'labah?" "Ya Rasulullah, Sa'labah absen." Kenapa? Sama kayak kemarin, sibuk mengurusi ya ternak dan perkebunannya. Dia kirim salam kepadamu, absen 3 sholat. Begitu juga dalam sholat isya sampai sholat subuh absen juga. Di minggu berikutnya ketika sholat Jumat ditanya sama Rasulullah, "Aina Sa'labah? Mana Sa'labah?" "Ya Rasulullah, Sa'labah absen." Ya, Sa'labah absen, gak ikut sholat. Sampai akhirnya 3 Jumat Rasulullah menyuruh kepada sahabat Sa'labah tadi, "Wahai sahabatku, kau datang ke rumahnya Sa'labah, kau ajak Sa'labah untuk kesini." "Na'am ya Rasulullah." Sampai ke rumahnya Sa'labah, orang ini ngomong, "Wahai Sa'labah, Nabi memanggilmu, kau ditanya sudah berapa kali waktu sholat kau absen, bahkan sholat Jumat kau absen." Apa kata Sa'labah? "Sampaikan kepada Rasulullah, nanti saya sowan ke rumahnya Nabi, tapi saat ini saya tidak bisa, saya lagi sibuk." Akhirnya sahabat ini kembali lagi kepada Rasulullah, disampaikan. Kemudian Rasulullah mengutus sahabat yang lain, "Sekarang giliran kamu pergi ke rumah Sa'labah." "Kenapa ya Rasulullah? Sa'labah sekarang sudah jadi orang kaya. Ya, kau minta sedekah kepada Sa'labah untuk pembangunan daripada rumah Allah Subhanahu wa taala ini." Sampai ke rumahnya Sa'labah, datang. Ditanya, "Ada apa engkau wahai sahabat Rasulullah?" "Aku datang ke tempat ini disuruh sama Rasulullah." "Disuruh apa?" "Keluarkan daripada sedekahmu wahai Sa'labah. Kau sekarang adalah orang yang kaya. Rumah Allah sekarang membutuhkan daripada bantuanmu." Apa kata Sa'labah? "Nanti aku yang akan datang sendiri kepada Rasulullah." Ya, sekarang aja kata Rasulullah. "Enggak, kamu ini kok maksa," katanya. "Ya, biar aku sendiri nanti yang datang. Aku yang bekerja, aku sudah capek kok kau enak saja datang ke sini cuman mau minta daripada apa yang aku dapatkan." Pulang akhirnya sahabat tadi berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Sa'labah berkata seperti ini dan seperti ini." Tersenyum Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya. Apa kata Rasulullah? "Ya Allah, kembalikan Sa'labah seperti sedia kala." Akhirnya setelah Rasulullah berdoa, seluruh ternaknya mati semuanya. Ya, kebunnya tidak berbuah dan Sa'labah kembali miskin seperti biasanya lagi. Bahkan kemiskinannya lebih daripada sebelumnya. Karena sebab apa? Lupa ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau katakan, "Idza kunta fi ni'matin far'aha." Apabila engkau mendapatkan nikmat, maka jaga nikmat tersebut. Ya, dalam Al-Qur'an juga jelas, "La in syakartum la azidannakum." Ketika kita bersyukur, Allah akan tambah daripada nikmat kita. Kuncinya bersyukur. Bagaimana caranya? Ketika kita dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala, gunakan lisan kita untuk menyebut nama Allah. Ketika kita sehat, gunakan badan kita ini untuk pergi ke masjid. Gunakan badan kita ini untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu. Gunakan lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad.
Terkadang ketika kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan lisan ini untuk apa? Kita gunakan lisan ini untuk mencaci, kita gunakan lisan ini untuk memaki, kita gunakan lisan ini untuk berkata dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas dan ucapan-ucapan yang melalaikan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga ketika kita sehat, ya, nggak pernah kita menyentuh daripada majelis ilmu. Ketika kita sehat, nggak pernah kita menyentuh daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Pas kita sakit baru kita ngomong, ya Allah sakit ya Allah. Ya. Jadi ingatnya kepada Allah kapan? Kalau lagi sakit, lagi susah, ya Allah susah ya Allah. Ya Allah banyak utang ya Allah. Ya Allah ditolak kerja ya Allah. Ya Allah, saya belum dapat jodoh ya Allah. Ya Allah, istri saya ngamuk terus di rumah ya Allah. Pusing ya Allah saya ya Allah. Nyebutnya Allah kapan? Kalau lagi susah. Seolah-olah zikir atau sholawat itu kayak obat. Ya. Bagaimana obat itu? Obat itu diminum kalau lagi sakit. Kalau lagi sehat, hilang semuanya. Maka jangan jadikan kedekatan kita dengan Allah dan kedekatan kita dengan Rasulullah, begitu juga kedekatan kita dengan guru-guru kita di saat kita susah. Tapi dekatilah mereka di saat kita susah ataupun di saat kita senang. Jangan jadikan kedekatan kita kepada mereka seperti kita minum obat yang kita butuhkan ketika kita waktu sakit saja. Tapi jadikanlah kedekatan kita kepada mereka seperti oksigen yang kita hirup, yang kita butuh setiap hari. Baru kita akan mendapatkan keberkahan hidup dan kita akan mendapatkan kenikmatan hidup. Ya. Dan otomatis orang kalau sudah senantiasa istiqomah duduk di dalam majelis-majelis seperti ini, lisannya akan terjaga. Dia tidak akan bisa lisannya ini mencaci, memaki, ya, berkata dengan perkataan yang tidak pantas. Ya. Daripada kita gunakan lisan kita ini untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang banyak mudaratnya, maka lebih baik kita gunakan lisan kita ini untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai diceritakan, dan mungkin cerita ini pernah saya bawakan. Ya, ada dua orang ustaz. Ya, ustaz ini hobinya main golf. Ya, ustaz hobinya main golf. Ada ustaz A sama ustaz B. Jadi ustaz A ini subhanallah pada suatu ketika dia lagi mukul bola. Ketika dipukul bolanya masuk ke lubang. Alhamdulillah. Ustaz B mukul bola yang kedua. Dipukul bolanya nggak masuk. Ya, nggak masuk ke lubang. Akhirnya kata ustaz yang kedua, sialan nggak masuk. Mulai tulisannya bercarut. Ya. Kata ustaz yang pertama, ustaz tak boleh maki, tak boleh bercarut, kita ini ustaz. Oh iya saya lupa, astagfirullah. Lanjut lagi dia mukul bola golf. Mukul yang kedua, ya. Ustaz yang pertama mukul bolanya masuk, alhamdulillah. Ustaz yang kedua mukul bola, bolanya tidak masuk. Bercarut lagi dia, sialan tidak masuk. Ustaz, ingat Ustaz, kita ini Ustaz tidak boleh memaki, harus menjaga lisan. Oh iya, astagfirullah. Pokoknya ingatin saya, ya. Ingatin saya ketika saya berkata seperti itu. Akhirnya ketika memukul bola yang ketiga kali, Ustaz yang pertama masih sama, bolanya masuk lagi. Dia katakan alhamdulillah. Ustaz yang kedua mukul, bolanya tidak masuk. Ya, bolanya tidak masuk. Akhirnya subhanallah, tidak lama setelah itu, belum Ustaz ini sempat bercarut, tiba-tiba ada petir dari atas. Ya, ada petir dari atas, pohon yang ada di belakang mereka berdua itu terkena petir, kemudian gosong dan terbelah menjadi dua. Kedua Ustaz itu akhirnya saling memandang, saling melihat. Ya, petir yang menyambar begitu dahsyat. Ketika dua orang ustaz ini saling berpandang-pandangan, terdengarlah suara malaikat ngomong dari langit. Sialan tak kena, katanya. Ya, subhanallah. Artinya apa? Ya, jangan kita gunakan lisan kita ini terbiasa untuk mencaci, untuk memaki. Kenapa? Karena kalau lisan sudah dibiasakan untuk mencaci, memaki, membicarakan daripada kekurangan orang lain, maka lisan kita ini akan berat untuk diajak sholawat. Lisan kita akan berat untuk membaca Al-Quran. Lisan kita akan berat digunakan untuk berzikir kepada Allah.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu pernah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Andai pun dia tidak mampu berkata yang baik, hendaklah dia diam. Ya, nggak mampu yang berkata yang baik, kita diam. Kemudian di antara tujuan kita ikut di dalam majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat adalah membentuk daripada kepribadian diri kita. Ya. Artinya apa? Dengan kita masuk ke dalam majelis, artinya kita siap merubah daripada akhlak kita. Majelis bukan tempat untuk kita gagah-gagahan. Majelis bukan tempat untuk menjadikan seseorang itu terkenal, tetapi majelis itu adalah wadah untuk kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Majelis adalah wadah untuk kita agar lebih dekat dengan Allah dan agar akhlak kita lebih bagus. Ketika kita masuk ke dalam majelis, kemudian akhlak kita menjadi bagus, kita menjadi lebih taat kepada Allah, lebih dekat dengan Nabi Muhammad, lebih hormat kepada orang tua dan guru kita, bisa menghargai sesama, bisa menjaga daripada hati kita, maka kesuksesan yang telah kita dapatkan dan majelis itu bisa dikatakan sebagai majelis yang sukses. Tetapi ketika ada sebuah majelis, sekalipun majelis itu besar, sekalipun majelis itu dikenal di mana-mana, tetapi tidak bisa membentuk karakter seseorang untuk dekat kepada Allah, untuk dekat dengan Nabi Muhammad, untuk semakin hormat kepada orang tua dan guru-gurunya, menghargai sesama dan menjaga daripada hatinya, maka dia telah gagal di dalamnya. Jadi tolak ukur kita bermajelis itu bukan seberapa besar majelis kita atau seberapa banyak pengikut yang ada di majelis kita, tetapi tolak ukur majelis ini adalah ketika bagaimana hati kita di hadapan Allah, bagaimana kedekatan kita dengan Nabi Muhammad, bagaimana akhlak kita. Maka sering saya katakan dimanapun berada, ya, carilah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sekali-kali kita mencari kedudukan di hadapan manusia. Apa artinya pujian di hadapan manusia tapi Allah murka kepada kita? Pujian kepada manusia itu mudah kita cari, tetapi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang susah kita cari dan merupakan tujuan daripada hidup ini. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, tidak lain tujuannya agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin mengetahui siapa daripada jati diri kita. Terakhir, ada sebuah cerita di sini tentang karamah atau kekeramatan seorang wali yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar yang maulidnya kita baca ini. Ini Al-Habib Ali Al-Habsyi ini adalah salah satu ulama, bahkan salah satu wali Allah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Tidaklah beliau mengadakan sebuah majelis kecuali Rasulullah hadir di dalamnya. Bahkan dikatakan ketika kita membaca Maulid Simtud Durar, Maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi ini, Rasulullah itu hadir dari awal Maulid sampai akhir Maulid, Kanjeng Nabi itu hadir. Wah, dikatakan ketika beliau mengarang daripada Maulid Simtud Durar ini, beliau mengarang Maulid ini dalam 3 kali majelis. Majelis pertama, kemudian majelis kedua, dan majelis ketiga. Di 3 majelis tersebut Rasulullah hadir. Diceritakan suatu ketika ada orang soleh berasal dari Maghrib, yaitu dari Maroko kalau sekarang. Ini orang soleh dari Maroko ini suatu saat ingin berziarah ke Madinah, ingin berziarah kepada Rasulullah. Sampai di pintu kota Madinah, orang soleh tadi itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa melihat daripada anaknya Rasulullah yang bernama Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah pada waktu itu bertanya kepada orang soleh tersebut, "Ya fulan, apa tujuanmu datang ke kota Madinah?" Dikatakan, "Sesungguhnya aku datang ke kota Madinah ini, aku ingin berziarah kepada ayahmu yang mulia Rasulullah." Dijawab oleh Sayyidah Fatimah, "Kau pulang mending sekarang.
Kenapa? Kalau dikatakan Rasulullah nggak ada di sini, Rasulullah. Kemudian kemana Rasulullah kok nggak ada di Madinah? Rasulullah sekarang sedang berada di kota Seoul. Beliau hadir di dalam pembacaan maulidnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi subhanallah, maulid yang kita baca ini adalah maulid yang mulia, maulid yang istimewa, yang ketika dibacakan di dalamnya Rasulullah SAW hadir di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita senantiasa dekat dengan Nabi Muhammad. Hati kita tidak jauh daripada Nabi Muhammad. Dan setiap yang duduk di tempat ini insya Allah bisa dikaruniai bermimpi dengan Nabi Muhammad. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Habib, bagaimana caranya agar bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad? Ya, bagaimana caranya agar kita bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad di dalam mimpi? Cara yang pertama adalah bersihkan hati kita. Ya, sebagaimana kaca itu kalau kotor, ya, kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang ada di luar kaca tersebut. Atau kacamata yang kita kenakan, misalnya kena embun, maka pandangannya akan samar dan tidak jelas. Agar pandangannya jelas bagaimana? Harus dibersihkan, harus dilap. Begitu juga dengan hati kita. Ketika kita ingin bisa memandang daripada wajahnya Nabi Muhammad, maka yang pertama adalah bersihkan hati kita. Jangan kita simpan prasangka-prasangka buruk di dalam hati kita kepada siapapun, baik itu kepada Allah ataupun kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, agar kita senantiasa bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad, dawamkan wudhu. Ya, usahakan kita selalu dalam keadaan suci, baik itu ketika kita ingin sholat ataupun ketika kita tidak sholat. Ya, di luar waktu sholat, ketika kita batal, usahakan kita berwudu. Kemudian yang ketiga, tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad dengan cara yang pertama, berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad, berbicara dengan gaya ucapan atau bicaranya Nabi Muhammad, kemudian bersolawat dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad dan memuliakan mata kita untuk bisa melihat wajah indahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya nanti di akhir dari sebelum kita mahalul qiyam, nanti kita akan qasidah tamam Allah maqasidina. Nanti kita bersama-sama kita qasidah, kita niatin saat qasidah itu. Ya, kita niatin saat qasidah itu apa yang menjadi segala niat hajat kita sebutkan semuanya, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini ya kita akan melantunkan qasidah Mabruk Alfa Mabruk untuk majelis insan pecinta sholawat. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang barakah, majelis yang istiqamah, majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa terus bisa menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangga, senang, sehingga majelis tersebut senantiasa dihadiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk. Mabruk
اللهم صل وسلم وبارك